memang ada tren mana people getting earlier. Contohnya seperti yang gagal ginjal tadi aja deh. Itu kan komplikasi dari penyakit diabetesan. Ya. Dengan gagal ginjal itu, dengan itu kita bahwa memang ada orang-orang yang di usia muda sudah terkena penyakit tersebut. Memang faktornya memang ada lifestyle dan juga ada genetik tersebut. Seingat aku tuh untuk kita menghitung kalori intake orang-orang itu harus kita harus menghitung, kita harus consider height dia, weight dia, dan memang harus activity dia itu apa. Itu membuat aku seakan-akan aware bahwa ya small things to matter. Jadi aku tuh sampai kadang-kadang kalau mau makan nih, aku search dulu di Google, ini kalorinya berapa ya. Oke, mungkin kita masuk ke topik berikutnya kali ya. Ini ngebahas soal stres kerja dan mungkin yang berdampak ke burnout gitu, dan mostly itu berpengaruh ke fisik juga kan ya. Kira-kira bisa sejauh apa sih dok dari stres kerja itu ke efeknya ke fisik gitu? Kalau pandangan dokter tuh gimana? Oke, ini mungkin banyak yang aku temui pada saat di antara teman-temanku sih. Mungkin karena ya teman-teman kuliah aku kan ya memang tekanan kuliah kedokteran itu kan cukup tinggi kan. Oke. Kuliah kedokteran cukup tinggi, maksudnya PR banyak, tugasnya banyak, harus dipelajari juga banyak. Fisiknya adalah mereka jadi karena mereka terasa tertekan, secara langsung imun tubuhnya jadi menurun kan. Mungkin mereka tidak supply diri mereka dengan vitamin ataupun ya akan secara otomatis dari tubuhnya ya imunnya menurun. Dengan imunnya menurun itu ya mereka akan perlu terkena penyakit ya. Mungkin teman-teman aku ada aja kayak yang karena memang mereka tidak bisa manage stresnya mereka dengan baik, itu bukannya malah itu membuat mereka menjadi kayak gampang sakit-sakitan. Ya sakitnya simpel ya flu, batuk, atau misalnya gampang demam. Itu memang sering terjadi. Stres kerja itu bisa berpengaruh pada fisik karena stres itu kan terkait sama penyakit mental, itu terkait dengan mindset kita juga kan. Dengan mindset kita yang seperti itu ya itu serta-merta akan mengirimkan sinyal ke tubuh kita ya akan terjadi hal-hal seperti itu ya memang pada akhirnya ya ketakutan atau misalnya stres itu akan membuat orang-orang tersebut prone to get physical disease. Oh, I see. Mungkin nggak tiba-tiba kayak kalau misalnya kita let's say kalau misalnya penyakit yang parah itu pasti akan jangka panjang banget ya. Tapi kayak segampang misalnya di teman-teman kerja ya Mas Alif mungkin bisa lihat ya yang sering capek ini stres dikit ini nanti tiba-tiba besok dia udah sakit gitu ya, terkapar ya. Kalau orang dulu bilangnya sakit mental atau orang dulu ya karena sakitnya kayak sebenarnya nggak dibuat-buat ya, tapi karena mindset dia seperti itu ya jadinya itu berpengaruh pada kondisi fisik. Oh, berarti dari psikis ya? Dari psikis ya betul. Dari psikis itu kan dari manusia itu kan kita ada faktor psikis, ada juga faktor psikis, faktor pikiran, dan juga ada faktor fisik kan. Jadi memang dari psikis yang tidak ini itu bisa berpengaruh pada fisik yang tidak baik juga. Oh, I see. Terus kalau dari yang tadi kita bahas soal simptom-simptom stres kerja gitu-gitu, apa sih yang paling sering orang remehin tapi sebenarnya itu bahaya gitu? Mungkin dari dokter ada POV lain nggak? Mungkin itu dari tadi aku bilang ya, mau kita tuh yang paling mudah adalah biasanya kita senang melakukan itu, tapi kita merasa jadi tidak senang melakukan itu. Bawaannya itu beban aja gitu. Oh, oke. Misalnya kita let's say kerja kerja sebagai teknisi komputer lah contoh. Biasanya tantangan baru nih, misalnya ada komputer harus diperbaiki atau apa, tapi misalnya tiba-tiba nggak tahu kenapa, karena stres atau karena apa ya, tiba-tiba ada misalnya dia harus perbaiki sesuatu, males nih ini, jadi susah ini, jadi bawaannya tuh bete aja gitu. Itu kan ada terjadi perubahan terhadap diri kita menghadapi suatu hal yang ada itu. Jadi memang itu satu hal yang memang sering diremehin oleh orang-orang. Dan satu lagi adalah perubahan kita terhadap lingkungan kita jadi lebih sensitif terhadap hal, misalnya kita jadi gampang emosian, gampang marahin orang atau apa gitu. Satu perubahan-perubahan yang memang harus kita lihat sebagai istilahnya tuh
yang kita lihat tuh sebagai hal, mungkin orang melihat itu sebagai hal yang kecil, tapi itu sebenarnya bisa menjadi hal yang besar. Oh, I see. Termasuk ini berarti ya, kalau misalkan dulu kalau di jalan nggak suka marah-marah, tapi tiba-tiba jadi rentan marah-marah di jalan gitu, itu ngaruh nggak tuh? Salah satu. Tapi memang kalau di Jakarta sih harus diakui ya, memang jalanan itu pemicu stres paling besar itu. Itu saya ngalamin banget di Jakarta. Kalau itu memang perilaku pengendaranya memang harus diperbaiki. Itu berarti sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Iya. Tapi itu ya jujur aja, kayak hal sekecil itu bisa menjadi, untuk beberapa orang tuh kan bisa menjadi stresor yang besar kan. Mungkin untuk aku sama Mas Alif ya udahlah, kita misalnya stres di jalan, stres macam di jalan, ada yang nggak bener nyetirnya atau apa, ya udahlah kita marah di situ, tapi kita bisa lupain lah. Tapi ada orang aja kayak saya jalan, nanti dia bawa pikirannya sampai rumah, dia jadi dia tumpukin berhari-hari, berminggu-minggu, padahal itu udah kejadian kapan gitu kan. Itu sebenarnya hal yang nggak baik. Nah makanya penting orang-orang tuh mempunyai manajemen stres yang baik. Oh oke, I see. Oke, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya kali ya. Tadi kan kita sempat bahas soal stretching ya, untuk pekerja-pekerja atau work-lifers yang mungkin WFH di rumah. Selain itu, ada nggak sih dari Dokter Uki nih tips-tips simple yang mungkin bisa diterapkan pekerja-pekerja kantoran gitu? Mungkin untuk yang WFH juga gitu. Tadi kan aku singgung tentang fisik ya. Dan aku mau coba singgung tentang asupan nutrisi sih. Oke. Mungkin ini tidak hanya implementable to people yang di rumah, tapi untuk people in general ya. Baik orang yang bekerja di kantoran atau misalnya orang-orang yang lagi kuliah dan sebagainya. Saya kan sekarang ya mungkin masih ada orang yang WFH, tapi kan sekarang lebih holistik lah. Menurut aku asupan nutrisi itu satu hal yang cukup masih diremehkan oleh orang Indonesia. Kalau let's say kita kan tiap orang tuh ada general minimum intake kaloris per hari lah. Betul. Gak usah kita ngomongin tentang yang kecil-kecil kayak misalnya berapa protein yang dibutuhin, karbohidratnya berapa, atau misalnya vitamin ini berapa, kalsium atau apa, itu nggak usah lah. Ya let's say minimum dari kalori ya, kita harus memperhatikan hal itu gitu. Jadi karena dari hal-hal kecil itu, misalnya kita makanannya terlalu berlebihan, atau misalnya kita cenderung makan yang tidak makanan yang kotor lah ya, tidak bersih, tidak sesuai dengan ini, misalnya makanan yang banyak berminyak banget, santan dan lain sebagainya. Dari hal-hal kecil itu bisa mempengaruhi kualitas kita dalam bekerja pastinya. Oh, I see. Berarti keseimbangan makronutrisi dalam makanan yang makronutrisi dan juga mikronutrisinya. Oh, oke. Karena orang ya nggak usah lah kita ngomongin tentang yang kayak gede-gede, kayak untuk stay in the maximum calorie intake daily itu ya memang kita harus extra effort dengan ya mungkin kalau sekarang kan kayak kadang-kadang di menu restoran atau misalnya di menu beberapa aplikasi online kalau kita mau order itu kan ada nih kalorinya berapa atau apa dan sebagainya. Ya memang itu harus kita, kalau misalnya kita mau effort ya kita harus melihat itu gitu. Karena kadang-kadang orang Indonesia neglecting that ya, mereka makannya jadi berlebihan dan itu pasti akan berpengaruh pada tubuh dan aktivitas fisik mereka. Kalau misalnya contoh kita makan kebanyakan nih, kan pasti begah, kekenyangan, itu kan akan menurunkan produktivitas kita. Oh, I see. Berarti ada pentingnya kita untuk mengetahui kebutuhan kalori harian kita. Iya, betul. Menghitung kalori setiap makanan yang kita makan gitu ya. Betul. Karena itu simple things yang bisa kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita masih, dan itu juga jangan lupa hanya makanan ya. Terkadang kan orang-orang kayak let's say minuman manis like the tea atau misalnya coffee. Ya itu juga harus dihitung. Jadi jangan misalnya makanannya kita hitung, tapi misalnya kita minum kopinya let's say 5 gelas sehari atau 4 gelas sehari, tapi isi kopinya gula semua, itu kan juga istilahnya kita malah menggali lubang di tempat yang lain gitu kan. Betul. Jadi memang kita harus secara overall menghitungnya dan kita harus mengamati itu. Jadi kan itu small steps yang bisa kita lakukan untuk observing ourselves to be a better version of ourselves. I see. Oke, mungkin buat work-lifers di rumah nih mungkin banyak yang belum tahu juga nih dok, cara ngitung kalori yang benar tuh kayak gimana. Dari dokter ada tips nggak nih? Seperti yang aku bilang tadi, kalau di dunia kedokteran itu kita
every people tuh tailored ya, maksudnya nggak bisa kita serta-merta. Memang ada memang ada hitungan yang precise ya. Seingat aku tuh kalau nggak salah tuh cowok 2.000, cewek tuh 1.600 per hari. Tapi itu cuma gender based ya. Seingat aku tuh untuk kita menghitung kalori intake orang-orang itu harus kita harus menghitung, kita harus consider height dia, weight dia. Dan memang harus activity dia tuh apa? Apakah activity misalnya kita nggak bisa samain orang-orang yang tiap hari olahraga lari 10K dengan orang-orang yang misalnya olahraganya cuman kayak ya main tenis cantik doang gitu. Itu nggak bisa kita samain lah. Jadi kalau nggak salah tuh ada di internet, kita suka pakai namanya di dunia dokter namanya ada website namanya MDCal. MDCal itu dia bisa digunakan satu untuk menghitung kalori. Dia bisa nginput aktivitas kita apa aja per harinya. Habis itu kita bisa ngitung berat badan, tinggi badan kita. Jadi kita bisa ngeliat tuh dari situ kita berapa nih kebutuhan intake kalori per hari kita. Oh, berarti konsepnya tuh sama kayak kalau dokter tahu mungkin TDE kalkulator. TDE kalkulator. TDE, Total Daily Energy Expenditure. Iya, hampir mirip Pak, hampir mirip. Okay. Tapi kalau maksudnya ini dalam versi kita kan butuh asupan nutrisinya berapa. Kita butuh, kalau itu kan kayak outputnya lah kan gitu. Iya. Kalau ini kan inputnya kita butuh berapa dari menghitung kita aktivitasnya apa, menghitung juga berat tinggi kita berapa, usia kita berapa gitu. Oke. Itu kan tadi terkait kebutuhan kita ya. Nah, kalau misalkan saya penasaran sejujurnya, kalau kayak makan gitu, misalkan kita nggak tahu nih, kita makan sebagai pegawai kantoran gitu, makan di warteg misalkan nasi, terus telur balado sama sayur buncis sama ati ampela gitu. Itu kan kita nggak tahu tuh kalorinya berapa. Nah, itu kira-kira gimana tuh Dok ngitung kalorinya tuh? Ini aku nggak ada cara pakem ya, tapi ini mungkin cara pribadi yang udah pernah aku pakai. Ya boleh tuh Dok. Dulu aku ada fase dimana aku agak gendut banget lah gitu, Oke. Pada saat itu membuat aku seakan-akan aware bahwa ya small things to matter. Jadi aku tuh sampai kadang-kadang kalau mau makan nih, aku search dulu di Google. Ini kalorinya berapa ya? Oh. Misalnya let's say boleh nyebut merek nggak sih? Nggak boleh. Oke, jangan. Kayak misalnya di makanan cepat saji lah gitu, restoran cepat saji. Di restoran cepat saji, ada restoran cepat saji tertentu. Misalnya aku lagi pengen makan itu, misalnya di menu dia nggak ada ini. Kalau aku sampai nge-search kayak misalnya sepotong atau seporsi makanan ini kalorinya berapa gitu. Itu harus, kalau misalnya kita mau aware sama diri kita tuh harus sampai selevel itu kita mencarinya gitu. Misalnya kalau di warteg ya, let's say nasi seporsi berapa deh kalorinya. Habis itu kita lihat lagi telur balado berapa kalorinya itu. Itu kan something yang biasanya ya memang ada plus minusnya, tapi kan nggak sejauh itu juga kan. Ya. Perkiraan lah ya. Perkiraannya gitu ya, memang harus segitu juga gitu. Kita melakukan extra effort untuk diri kita. Kalau misalnya, ya aku nggak ini lah, istilahnya kayak aku tahu lah orang-orang nggak seini juga. Tapi memang kalau misalnya kita mau take to the extreme measure ya memang harus seperti itu untuk menjaga tubuh kita. Ada ini nggak Dok, pernah kayak pas makan gitu mungkin nimbang makanan gitu, berapa gram nih nasinya atau mungkin kalau aku nggak, kalau aku lebih kepada ya aku lihat pada piringan aja, aku memperkirakan berapa gram lah ini atau seberapa porsi lagi nih gitu. Berarti kira-kira aja ya? Perkiraan aja. Misalnya kita tahu nih split ini misalnya satu piring nih, misalnya berapa misalnya let's say 1/6 itu berapa, misalnya nasi itu setengah dari piring itu tuh berapa gram, itu kan ada lah, kita bisa cari itu di internet gitu. Bisa. Bahkan ada di internet tuh yang satu kepala tuh berapa kalori. Nah gitu. Bisa kita cari di situ. I see. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke topik selanjutnya. Tadi kan kita sempat mention soal olahraga nih. Ya, betul. Untuk pekerja-pekerja kantoran juga kan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan nih waktu olahraga kita terbatas banget, mungkin dalam sehari kita full kerja 9 to 5 dan WFO mungkin nggak bisa ditinggal juga, pas pulang ke rumah juga udah capek mungkin ngelihat macet di Jakarta gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih Dok minimal effort yang tetap bisa berdampak gitu dari dokter? Kalau aku pribadi nggak ada aktivitas yang bisa menggantikan olahraga sih. Maksud aku, dan memang
olahraga itu kan ada precise thing ya, kayak misalnya kita melakukan aktivitas ya doing exercise dan sebagainya, doing physical activity. Kalau dari aku sendiri ya kita harus bisa. Memang olahraga tuh kenapa susah olahraga, karena orang-orang tuh tidak mau kayak extra effort untuk meluangkan waktu mereka untuk olahraga, dan itu tidak bisa disalahkan karena kan mereka juga punya aktivitas masing-masing yang sudah menyibukkan diri mereka kan. Betul. Kalau dari aku sendiri, kalau aku biasanya lari kan, nggak semua orang juga bisa melakukan kayak misalnya contoh dari kantornya di daerah Sudirman atau misalnya di daerah Tamrin, dan habis itu pulang sambil itu ke GBK, habis itu lari, itu kan nggak semua orang mau effort gitu ya. Sesimpel menurut aku bisa kita substitusikan dengan kita udah sampai rumah, sekedar di YouTube kan banyak tuh kayak olahraga yang 30 menit home workout, 30 menit, 20-30 menit, 45 menit bahkan, atau ada yang sejam juga bahkan ya. Doing that simple activity itu menurut aku will matter more daripada kita memaksakan diri kita untuk kayak sekedar untuk berkegiatan tapi kita sebenarnya tidak bisa, atau misalnya kita tidak bergerak sama sekali gitu. Atau misalnya yang bisa kita lakukan juga memanfaatkan waktu weekend kita. Beberapa orang itu memanfaatkan waktu weekend mereka untuk melakukan olahraga, ya istilah kayak ngerapel yang mereka nggak bisa lakuin lah di weekdays. Ya. Tapi memang dari aku memang melakukan olahraga tuh butuh extra effort, emang ekstra waktu untuk kita ini, dan harus ada untuk nge-spare waktu itu kan harus ada eagerness dari kita masing-masing gitu. Ya sekarang kan banyak tren juga orang-orang ya olahraga beberapa sampai malam kan, kayak yang pedal jam 11 malam atau misalnya jam 10 malam. Atau misalnya ada orang-orang yang ikut olahraga kayak kayak yang high intensity training, atau misalnya contoh nge-gym atau lari atau sepeda, itu kan biasanya pagi-pagi buta banget. Iya. Jadi memang nggak dipungkiri, memang kalau olahraga memang harus ada extra effort yang dikeluarkan dan eagerness dari kita sendiri. Nah, tadi saya penasaran deh dok soal high intensity training gitu dan olahraga di malam. Nah, itu misalkan kalau kita ngelakuin, kan ada mitos yang beredar kalau olahraga di malam tuh katanya nggak bagus gitu. Terus tadi kita juga sempat nyinggung soal high intensity training gitu. Nah, menurut pandangan dokter gimana nih kalau kita ngelakuin ya high intensity training tadi, kayak misalkan mungkin lari itu di malam hari, itu kira-kira gimana dok? Atau intinya olahraga di malam hari deh gitu. Oke. Mungkin kalau high intensity training yang maksud tuh kayak yang pound fit itu lah ya. Yang pound fit itu capek sih. Itu capek banget kan. Dan juga kalau sebenarnya tuh ini ya, yang lebih penting adalah kita tuh tahu takaran kita. Jadi jangan misalnya kita orang yang nggak pernah olahraga, terus kita paksa high intensity training, atau misalnya kita paksa untuk lari malam hari. Ya kalau kita tiba-tiba keok atau misalnya kena, ya let's say buruk-buruk ya, kena cardiac arrest, serangan jantung ya. Itu ya jujur aja menurut aku itu bisa disalahkan kepada orang ya, karena ya mereka harusnya bisa menakar diri mereka untuk melakukan aktivitas yang memang sesuai dengan kapasitas mereka saat itu gitu kan. Olahraga kan juga kan semua hal itu dalam hidup kita kan adapting kan. Dan berolahraga itu kan istilah adapting, perlahan kita untuk mencapai threshold tertentu kan. Jadi jangan tiba-tiba kita nggak pernah lari, habis itu kita tiba-tiba maksa dalam lari ya, misalnya kita nggak pernah lari, habis itu kita maksa diri kita untuk lari 10K, terus pace-nya 6 atau 5 gitu. Itu kan namanya kita menyiksa diri kita, membuat diri kita tambah sakit, membuat diri kita tambah bukannya kita malah lebih sehat, malah kita mencari penyakit baru dari aktivitas tersebut gitu. Bukannya kita malah bugar, malah kita bawaannya capek, lesu. Memang pentingnya kita tahu kapasitas diri kita itu seperti itu dalam berolahraga. Karena olahraga itu sendiri juga menimbulkan stres kan, dok ya? Lebih kepada memang olahraga sendiri itu kan memang memerlukan fisik yang prima dan bugar, dan memang itu perlu waktu kita untuk beradaptasi terhadap threshold tertentu dalam olahraga gitu. Jadi jangan karena kita FOMO atau apa kita maksa diri kita untuk berolahraga secara ekstrim gitu. Memang harus perlahan-perlahan. Ya let's say me for example, dulu aku tuh nggak pernah lari gitu. Aku start with small steps dulu, misalnya larinya 1K dulu, 2K, habis itu nanti jadi berlangsung nanti nyampe 5K. Habis itu aku mau ngerubah pace aku, ya nggak bisa misalnya
aku biasa pace-nya 8, habis itu tiba-tiba besok pengen pace 5, itu kan namanya menyiksa diri aku kan. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa pengaruhnya itu bukan apa ya, kayak kalau orang bilang olahraga malam itu kan paru-paru basah atau apa gitu. Iya, itu sering dibilang kan. Sebenarnya lebih kepada memang dia udah overload dengan kegiatan seharian dia, habis itu dia tidak beristirahat dengan baik, ya habis itu dia paksa lagi dengan olahraga, ya buruknya tuh di situ, bukan gara-gara lingkungannya atau apa gitu. Jadi lebih buruknya adalah pada dia sudah overload dengan activity dia sehari-hari, terus dia paksa lagi dia olahraga, padahal dia tahu dia butuh istirahat saat itu, ya. Oke. Jadi yang paling penting tuh kita harus aware ya sama badan kita sendiri. Iya betul. Aware, kita tahu kapan kita waktu beraktivitas, kapan kita waktu harus berolahraga, dan kita tahu kapan waktu kita harus beristirahat. Jadi jangan sampai ketika kita kan tubuh ini kan kalau misalnya memunculkan keluhan itu kan itu seperti alarm untuk kita kayak tone down, kayak chill first dan sebagainya. Jadi jangan sampai misalnya tubuh kita rasa udah lemes nih, kita habis berkantor berkegiatan, tiba-tiba udah lemes, kita paksa lagi berolahraga, itu namanya kita mencari penyakit sendiri. Oh, I see. Itu penting awareness sama badan sendiri. Betul. Ya. Saya juga itu masih jadi pertanyaan sebelumnya kayak kenapa ya banyak kayak pemain bola gitu tiba-tiba di tengah lapangan dia kena cardiac arrest gitu. Nah, itu saya masih timbul pertanyaan kan mereka berolahraga gitu. Tapi kita nggak bisa ngebandingin juga ya, kalau mereka kan atlet ya. Maksudnya it's another perspective dalam dunia olahraga, itu pasti another whole different perspective lah. Kalau misalnya untuk orang-orang normal ya sesimpel seperti itu yang aku bilang, ya memang kita harus tahu kapasitas diri kita. Iya, berarti jawabannya itu sih ya, kapasitas dari diri sendiri ya. Karena yang paling tahu kan diri kita, bukan orang lain gitu. Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke topik berikutnya. Jadi tadi kita sempat bahas ya postur duduk, terus waktu olahraga dan juga stretching, makanan sehat juga kan. Tadi dokter juga sempat mention kan, memperhatikan gizi dan kalori gitu. Saya penasaran dok, karena para work lifers di sini mungkin relate ya, untuk pekerja-pekerja seperti kita ini tuh mostly aktivitasnya dihabiskan untuk duduk mungkin selama 8 jam gitu. Kalau dari perspektif dokter tuh efeknya ke badan tuh gimana sih dok? Kalau kita seharian tuh duduk terus mungkin sebanyak 8 jam itu? Seperti yang aku udah singgung tadi sih, kalau misalnya kita ini ya memang akan muncul keluhan-keluhan. Yang paling gampang kan lower back pain itu. Memang menjeda kegiatan itu memang penting. Memanfaatkan waktu-waktu senggang itu memang penting untuk stretching, untuk untuk istilah berdiri, beristirahat. Atau mungkin beberapa orang kan nggak tahu ya. Aku nggak tahu kalau di kantor tuh gimana. Tapi ada beberapa orang tuh kan daripada dia bosan duduk, dia ada meja yang agak tinggi, habis itu dia berdiri kan sambil kerja. Oh ada ya? Ada orang-orang yang seperti itu. Itu sebenarnya lebih dengan monoton dan membuat tubuh kita tuh tidak statis dalam satu posisi tertentu saja dalam waktu yang lama. Justru itu yang perlu dinotis ya. Jadi posisinya tuh dia statis dalam satu posisi gitu. Iya, statis dalam waktu yang lama. 8 jam itu kan not a short time. Jadi memang kenapa aku menyarankan stretching adalah karena kita kata saja kita masih berdiri, meregangkan otot-otot kita, dan juga mengganti posisi kita yang darinya duduk lama-lama itu menjadi ya bisa berdiri, menggerakkan badan kita dan sebagainya gitu. Oke, I see. Mungkin dari dokter ada nggak nih tips buat para work lifers nih untuk menjaga postur dan tubuh kita tuh biar tetap enak gitu walaupun kerja seharian depan laptop? Kalau dari aku sendiri, kalau posturnya duduk senyaman mungkin. Senyaman mungkin, jangan dipaksakan kayak kita. Tadi kan aku udah saranin coba lihat di internet bagaimana ininya. Jarak laptop tidak terlalu dekat, posisi tangannya kalau misalnya memang ada bantalan istirahat di bawahnya memang nggak apa-apa. Tapi yang pasti lemes, ya jangan terlalu kaku. Kalau duduknya sendiri, duduknya ya kalau bisa tegap dan jangan turun gitu loh. Jangan bungkuk ya. Jangan bungkuk gitu, karena kan in a long term kalau misalnya kita bungkuk itu kan merubah postur tubuh kita. Jadi memang harus tegap. Dan kalau misalnya kita rasa dan ada biasanya tuh orang-orang taruh kursi kecil di kakinya gitu. Oh, oke. Nah, biar dia selonjoran ya? Bukan, biar kakinya tuh agak naik. Iya. Kursi yang kecil. Iya, kursi kecil yang untuk
biasanya tuh kita sering nemuin di toilet itu lah ya, yang kursi jongkok. Iya, kecil itu supaya bisa posisi jongkok gitu ya. Iya, yang itu pakai kursi itu ya untuk natakin kakinya dan biar kakinya tuh agak naik sedikit tuh. Oh, itu berpengaruh Dok untuk itu biasa itu salah satu yang disarankan gitu. Dan yang paling penting adalah kita memang mengambil waktu-waktu yang ada itu jangan duduk aja gitu. Jangan duduk aja. Misalnya kita mencari ruang. Kalau misalnya ini untuk yang kantor ya, berarti kan mencari. Biasanya kan di beberapa kantor zaman now gitu kan ada kantor-kantor yang ada beberapa working space, bukan cuma di tempat kursi dia aja kan, tapi ada di kayak lounge atau apa. Itu manfaatkan situasi-situasi itu dengan baik. Atau misalnya kalau di rumah ya jangan di kamar aja gitu. Misalnya kita di ruang tamu rumah kita atau di ruang atau di dapur, di kitchen, bukan kitchen lah ya, di ruang makan atau misalnya di kamar yang lain gitu. Itu kan pindah-pindah ruangan. Iya, itu membuat kita mengganti suasana dan juga ya membuat kita lebih bergerak. Oh, I see. Sebenarnya saya penasaran nih Dok, untuk orang-orang yang mungkin dia udah terlanjur nih, posturnya udah bungkuk, let's say gitu, atau mungkin kebanyakan, saya punya beberapa teman yang dia tuh skoliosis gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh dari dokter penanganannya untuk yang udah terlanjur gitu, mungkin karena lifestyle atau kerjaan gitu? Itu kan beberapa orang ada yang karena postur, ada juga yang memang dari kecilnya seperti itu, ada juga yang memang ya itu ya penyakit bawaan, ya maksudnya penyakit yang memang dari kecil lah gitu, misalnya postur yang salah dan sebagainya. Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya memang sudah dirasa tidak nyaman secara estetik, which is postur, atau misalnya secara fisik udah mulai sakit dan sebagainya, memang harus seek professional help ke dokter. Kalau misalnya tulang kan kita tahu dokter ortopedi kan, dokter tulang. Nah dari situ mereka yang bisa menilai seberapa parah derajat kita untuk terkait misalnya skoliosis. Kita kan kenal istilah itu kalau misalnya yang tulang itu skoliosis, lordosis sama kifosis kan. Yang terlalu bungkuk, terlalu tegap, atau misalnya yang S itu lah belakangnya. Skoliosis yang ringnya. Dari mereka bisa mengukur derajat kita berapa keparahannya dan mereka bisa memberikan kita saran misalnya pakai brace atau misalnya ya melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang disarankan oleh mereka, atau ini kalau memang butuh tindakan tertentu ya memang harus dilakukan itu. Karena kan beberapa orang tuh keluhannya mereka biasanya nggak sadar tapi keluhan muncul karena mereka mereka merasa keluhan-keluhan fisik gitu kan, kayak misalnya jadi gampang pegel atau misalnya segampang mereka nafas atau apa tuh jadi nggak enak gitu. Gitu. I see. Oke, mungkin kita masuk ke topik selanjutnya nih Dok, tentang medical check up. Yeah. Dari Dokter Uki nih kira-kira perlu nggak sih ini buat para work lifers yang umur 20-30 tadi itu untuk medical check up? Of course, medical check up is something that is needed untuk orang-orang. Nggak ada pakemnya ya, tapi kalau dari aku sendiri setahun sekali itu already a good thing. Karena dari situ kita bisa, ini medical check up yang umum aja ya. Kita jangan nggak talking about medical check up yang thoroughly seluruh badan kita yang sampai habisnya ratusan juta gitu kan, ada juga kan. Oh oke. Iya. Bisa dijelasin nggak tuh Dok sebelumnya medical check up apa aja sih yang ada di di sekitar kita nih? Biasanya kan medical check up kan biasanya yang kita tahu kan yang umum banget ya, untuk masuk kerja atau misalnya untuk pengurusan visa atau apa. Itu sebenarnya it's already ini, bisa periksa darah, periksa ronsen dada. Oh oke. Sebenarnya itu sebenarnya kalau misalnya dibilang apakah itu berguna, itu kalau misalnya periksa itu berguna untuk kita melihat apa yang kita bisa lihat dari tubuh kita gitu kan. Oke. Nah, itu penting karena dengan itu kita bisa memonitor kondisi tubuh kita. Dengan itu kan kita bisa meningkatkan awareness kita terhadap tubuh kita. Selain awareness adalah kita dapat meningkatkan kita bisa meningkatkan kita bisa melakukan langkah-langkah antisipatif kalau memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Oke. Dan memang kan kayak hal-hal itu kan tidak serta-merta bisa kita lihat secara kasat mata terkadang. Oh, I see. Oke, tadi kan kita sempat bahas medical check up ya, Mas Uki.
pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih kita perlu kita sadar kalau kita tuh perlu medical check up terus, dan apa aja nih yang perlu dicek untuk kita usia 20 atau 30-an gitu. Sebenarnya kapan itu kan tadi aku bilang ya, kalau bisa ya setahun sekali atau 2 tahun sekali itu something yang oke. Tapi kalau misalnya ya jangan sampai kita cek ketika kita udah merasa sakit gitu kan. Oke. Kan check up itu kan untuk mengecek apakah memang ada hal-hal yang ini ya kalau bisa sebelum ada keluhan itu. Dan apa yang harus diperiksa ya sebenarnya mengikuti saja yang memang available di rumah sakit tersebut. Karena beberapa rumah sakit kan menawarkan MCU umum kan. Check up biasanya mereka meriksa darah, meriksa kolesterol, meriksa asam urat, meriksa gula darah. Atau kan dan kalau misalnya lebih advance meriksa X-ray, ada juga yang misalnya meriksa rekam jantung, juga rekam jantung yang pakai apa tuh yang di titik-titik ada 6 gitu kan. Itu sebenarnya cukup sih untuk usia-usia seperti ini gitu. Harus yang terlalu advance seperti misalnya masuk ke apa mesin MRI atau apa gitu. Itu nggak perlu ya. CT scan gitu nggak. Ini oke. Cukup yang basic aja ya. Basic. Oke. Ini mungkin kita masuk ke penghujung nih, Dokter Ruky. Ada nggak nih dari dokter nih pesan terakhir untuk para pekerja muda atau para work lifers yang mungkin pengen sukses tapi juga pengen sehat gitu loh. Kesuksesan pastinya berawal dari pikiran yang baik, semangat yang luar biasa, dan juga yang terpenting adalah tubuh yang sehat. Bagaimana kita menjaga tubuh yang sehat? Olahraga secara teratur, makan dengan asupan nutrisi yang baik dan sesuai, dan terakhir adalah memiliki pikiran yang baik dan positif. Terima kasih. Oke. Thank you Dokter Ruky untuk sesi podcast kita kali ini bersama Work Lifers. Mungkin cukup bermanfaat ya, cukup panjang juga nih kita ngobrolnya. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, mungkin dari podcast Work Life by Payung cukup sekian. Pesan penutup kalau dari saya, kita bisa jaga badan, dan kalau kita berhasil jaga badan kita, dan kita bisa jaga karir kita gitu. Itu aja dari podcast Payung. Sekian. Ingat teman-teman, jaga badan tuh sama dengan jaga karir. Kesehatan yang terjaga bikin kita bisa kerja lebih fokus, semangat, dan panjang umur di dunia profesional. Gue Alif, sampai jumpa di episode podcast Work Life by Payung berikutnya. Tetap sehat supaya kita bisa tetap sukses. Lagi cari produk wellness? Mulai dari obat, suplemen, ataupun produk penunjang kesehatan lainnya? Semua ada di Payung Pribadi. Download sekarang di Google Play atau App Store dan dapatkan diskon menarik lainnya.